Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Majelis mengucapkan selamat datang kepada tamu dari gereja lain yang saat ini berkenan hadir mengikuti ibadah di GKJ WKM. Apabila Bapak, Ibu, Saudara memerlukan informasi dan pelayanan gereja, dapat menghubungi majelis gereja setelah ibadah ini selesai atau melalui kantor gereja pada hari dan jam kerja. Ibadah pada pagi hari ini, Minggu tanggal 17 Juli 2022, akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Yohanes Wibowo MSI Theol. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak Pendeta. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum ibadah dimulai, majelis akan menyampaikan beberapa pokok warta gereja yang perlu mendapatkan perhatian. Yang pertama, gladi bersih. Sehubungan dengan kegiatan pembekalan majelis dan BPM, maka untuk ibadah hari Minggu, tanggal 24 Juli 2022, ibadah pagi dan sore, gladi bersih akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, mulai pukul 18.00. Mohon kehadiran segenap petugas pendukung ibadah. Berikutnya Biston Blok. Untuk Blok B, mohon kehadiran segenap warga Blok B untuk menghadiri Biston 7 hari meninggalnya Ibu Roro Palupi Yudaningsih nanti sore hari Minggu ini tanggal 17 Juli pukul 19 WIB di Gemah Jaya 9 nomor 30. Biston akan dilayani oleh Pendeta Rivaldi Angga Kurniawan SSI Theol CCM. Kemudian untuk Blok C, mohon kehadiran segenap warga Blok C untuk menghadiri Biston di rumah Ibu Rahel di Perum Gria Mulya Loka B1 nomor 6 besok pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 pukul 19.00 WIB. Biston akan dipimpin oleh Pendeta Emeritus Yohanes Wibowo MSI Theol. Untuk jadwal PAPD rutin dapat dilihat secara detail di warta gereja. Kedua, peribadatan. Gereja dan kegiatan gerejawi sudah mulai dilaksanakan secara offline, tatap muka. Majelis gereja mengingatkan agar warga senantiasa mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Berikutnya, persekutuan doa pagi. Hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, sementara ditiadakan atau libur sehubungan dengan kegiatan pembekalan majelis dan badan pembantu majelis di Bandungan. Kiranya menjadi perhatian segenap warga jemaat. Yang ketiga, kegiatan Komisi Adi Yuswa akan mengadakan persekutuan doa Adi Yuswa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 pukul 16.00 WIB di gereja. Pelayan firman akan disampaikan oleh Bapak Freddy, petugas dari Blok A.
mohon kehadiran segenap warga Adiyuswo. Yang keempat, berita jemaat. Pencalonan majelis. Setelah 2 kali diwartakan berturut-turut pada tanggal 3 dan 10 Juli 2022, dan belum ada keberatan yang sah yang patut dipertimbangkan untuk tidak diteruskannya pencalonan bagi para calon majelis, maka telah ditetapkan para calon tetap Majelis GKJ WKM masa bakti 2022 sampai 2025 untuk diteguhkan atas diri 1, Bapak Agus Supriyanto Blok D, Majelis 1 periode, 2, Bapak Aristarkus Edi Blok F, Majelis 1 periode, ketiga, Ibu Siti Mulyani Blok F, Majelis 1 periode, keempat, Bapak David Wicaksono Blok A, kelima, Bapak Sunarno Adi Blok A, keenam, Ibu Herni Susilasmi Blok D. Sehubungan dengan kebutuhan jumlah majelis telah terpenuhi, maka tidak diadakan pemilihan majelis. Namun begitu, bagi warga jemaat masih diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan bila mana dari calon-calon tersebut dipandang tidak layak memangku jabatan sebagai majelis gereja. Surat keberatan dapat disampaikan kepada majelis gereja dengan disertai nama terang dan tanda tangan, dan selanjutnya akan dibahas dalam sidang pleno Majelis GKJ WKM. Demikian untuk menjadikan perhatian segenap warga jemaat. Berikutnya, evaluasi program semester 1 kepada segenap badan pembantu majelis yang belum menyerahkan laporan evaluasi program kerja dan keuangan semester 1 tahun 2022, agar segera menyerahkan kepada majelis atau melalui kantor gereja atau bisa di email di gkjwkm@gmail.com atau kantor@gkjwkm.org. Mohon perhatian segenap pengurus. Berikutnya, pembekalan majelis dan badan pembantu majelis. Majelis gereja akan mengadakan pembekalan majelis dan badan pembantu majelis pada hari Jumat sampai Sabtu, tanggal 22 sampai 23 Juli 2022, bertempat di Rumah Retreat Elika Bandungan. Berangkat bersama-sama, berkumpul di gereja pada hari Jumat pukul 14.30 WIB. Kiranya menjadi perhatian dan mohon dukungan untuk kelancaran acara tersebut. Berikutnya, berita pernikahan. Akan dilayankan peneguhan dan pemberkatan nikah pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2022, pukul 18.00 WIB. Akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Yohanes Wibowo di GKJ Wisma Kasih Mangunharjo. Bagi nama Rahel Puspitosari, warga GKJ WKM Blok C, yang beralamat di Gria Mulia Tengah B6 Semarang, dengan Yefta Yorni Seprianus Nenotek, warga GKA Gracia Gading Pantai Surabaya, beralamat di Villa Bukit Regensi ABD nomor 2 Surabaya. Kiranya menjadi perhatian dan mohon dukungan doa dari segenap warga jemaat. Selanjutnya, pengadaan alat musik karawitan. Guna melengkapi serta penggantian alat musik karawitan yang rusak, maka Komisi Seni dan Budaya, khususnya Si Panembromo, berencana untuk membeli alat rancak demung slendro dan bonang slendro yang membutuhkan dana sebesar Rp2.450.000. Mohon dukungan dari segenap warga jemaat. Berita duka, telah dipanggil Tuhan Ibu Roro Palupi Yudaningsih Blok B pada hari Minggu, tanggal 10 Juli 2022, dan telah dimakamkan pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022 di Semarang. Mohon dukungan doa bagi keluarga yang ditinggalkan. Berikutnya, warga sakit. Mohon dukungan doa dari segenap warga jemaat untuk Ibu Suparni Blok A,
perawatan di rumah di Solo. Ibu Sri Suwarsi Yohanes Mulyono, Blok B, perawatan di rumah. Ibu Ekawati Kurnianingsih Mudioto, Blok B, pemulihan di rumah. Ibu Suparni Mulyadi Sudi, Blok C, perawatan di rumah. Ibu Sunarti, orang tua dari Bapak Dwi Yunianto, Blok E, pemulihan di rumah. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Laporan Rioyo Unduh-Unduh 2022. Kegiatan Rioyo Unduh-Unduh telah dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2022 dengan hasil persembahan kotor sebesar Rp78.720.200 dan hasil bersih setelah dikurangi pengeluaran Rp78.296.600. Majelis beserta panitia mengucapkan terima kasih atas dukungan segenap warga jemaat. Tuhan memberkati. Demikian Bapak Ibu Saudara, pokok-pokok warta gereja yang perlu mendapatkan perhatian. Untuk warta selengkapnya dapat dibaca di warta gereja yang sudah disediakan atau dibagikan melalui WA Group di masing-masing blok. Kita akan segera memasuki ibadah. Mohon selama ibadah berlangsung, HP agar dinonaktifkan atau di silent. Jemaat dipersilahkan bersaat teduh sejenak. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan yang kepadanya kita berbakti. Bersama-sama kita mengaku di dalam hati kita masing-masing demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus sekalian menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus kita bersyukur kita boleh menikmati hidup oleh karena keselamatan yang dianugerahkan kepada kita. Mari bersama-sama kita lanjutkan ibadah kita kepada Tuhan dengan bersama kita naikkan puji melalui nyanyian rohani nomor 6 bait 1 dan 3. Dengarlah Allahmu esa. Kuduslah
ia bagimu, hendaklah hatimu teguh, percaya dan menurut. Pengasihan siapakah yang memeliharakan segala makhluk dunia yang diberinya makan? Tentu sayang Bapamu, pendengar doa dan keluh seluruh muka bumi. Hidup kita tidak lepas dari kesalahan dan dosa. Untuk itu kita diberikan kesempatan untuk mengakui segala kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Untuk menghantar kita mengakui kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan, kita diajak menghayati sabda Tuhan yang ditulis dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40. Injil Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikian hukum Tuhan yang harus menjadi dasar dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah dikasihi oleh Tuhan. Diperhadapkan dengan ini kita sadar bahwa kita tidak mampu untuk melakukan ini dengan sempurna, baik kasih kita kepada Tuhan maupun kasih kita kepada sesama. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita akui, kita sesali dosa kita di hadapan Tuhan. Kita hening sejenak. Tak tersembunyi segala isi hati dan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Oleh karenanya mari kita ungkapkan segala kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Bersama kita naikkan pujian dari nyanyian rohani 139, bait 1, 3, dan 5. Ya Allahku, cahayamu. Manusia berdosa bercelaka. Kemanakah manusia mencari selamat juga kepada
Berbahagialah setiap orang yang mengakui dan menyesali dosa-dosanya di hadapan Tuhan, karena Tuhan yang penuh kemurahan, Tuhan akan memberikan anugerahnya dengan pengampunan dosa. Berita anugerah akan kita terima dari surat Kolose pasalnya yang ke-1. Kolose pasal 1 ayat 13 dan 14. Kolose pasal 1 ayat 13 dan 14. Yang demikian berita anugerah. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikian berita anugerah, syukur bagi kita di dalam Dia Tuhan Yesus Kristus. Kita yang berdosa, kita beroleh pengampunan, bahkan dianugerahkan keselamatan. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita syukuri, kita tanggapi anugerah, berita anugerah ini dengan naikkan puji kepada Tuhan melalui hitung pujian 83 bait 1 sampai 3. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Sangat besar anugerahnya yang telah ku terima. Dahulu aku tersesat, kini ku selamat. Karena besarnya anugerah, hilanglah takutku. Rahmat-Nya yang sungguh indah memberi berkat restu. Sering bahaya dan jerat mengancam hidupku. Oleh anugerah dan rahmat tenteram hatiku. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Yalah, anugerah Tuhan sungguh memberikan ketenteraman dalam kehidupan kita, dan kita akan bersama-sama untuk mendengarkan sapaan Tuhan melalui pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita akan berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kalau kami boleh bersekutu pada saat ini Tuhan, itu oleh karena pemeliharaan, oleh karena kemurahan, dan oleh karena anugerah Tuhan. Tidak hanya anugerah yang sudah Tuhan berikan dalam hidup ini, tetapi juga anugerah
karena keselamatan kami di dalam Kristus sudah Tuhan sediakan. Dan kini kami hendak menghayati anugerah Tuhan, keselamatan itu. Dengan bersama-sama kami akan membaca, merenungkan, mendengarkan sapaan sabda-Mu, supaya kami boleh memahami akan anugerah Tuhan. Kami mohon Roh Kudus berkarya atas kehidupan kami, menerangi kami, menolong kami, supaya kami mampu untuk memahami sabda Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami semua siap mendengarkan. Kepadamu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Amos 8 ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Amos 8 ayat 1 sampai dengan yang ke-12 yang demikian. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampaklah sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Lalu berfirmanlah ia, apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, kesudahan telah datang bagi umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Nyanyian-nyanyian di tempat suci akan menjadi ratapan pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ada banyak bangkai, kemana-mana orang melemparkannya dengan diam-diam. Dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini, dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlalu supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan eva, membesarkan shikal, berbuat curang dengan raca palsu, supaya kita membeli orang lemah karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut dan menjual terigu rosokan. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub, bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Tidakkah akan gemetar bumi karena hal itu, sehingga setiap penduduknya berkabung? Tidakkah itu seluruhnya akan naik seperti sungai Nil, diombang-ambingkan dan surut seperti sungai Mesir? Pada hari itu akan terjadi, demikian firman Tuhan Allah, aku akan membuat matahari terbenam di siang hari, dan membuat bumi gelap pada hari cerah. Aku akan mengubah perayaan-perayaanmu menjadi perkabungan, dan segala nyanyianmu menjadi ratapan. Aku akan mengenakan kain kabung pada setiap pinggang, dan menjadikan gundul setiap kepala. Aku akan membuatnya sebagai perkabungan karena kematian anak tunggal, sehingga akhirnya menjadi hari yang pahit seperti hari yang pahit pedih. Sesungguhnya waktu akan datang, demikian firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Bacaan tanggapan diambil dari Mazmur 52. Mazmur 52 yang demikian. Hukuman terhadap orang fasik. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Daud, ketika Duk orang Edom itu datang memberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah sampai di rumah Ahimelek. Mengapa engkau memegahkan diri dengan kejahatan, hai pahlawan, terhadap orang yang dikasihi Allah sepanjang hari?
Engkau merancangkan penghancuran, lidahmu seperti pisau cukur yang diasah, hai engkau penipu. Engkau mencintai yang jahat lebih daripada yang baik, dan dusta lebih daripada perkataan yang benar. Engkau mencintai segala perkataan yang mengacaukan, hai lidah penipu. Tetapi Allah akan merobohkan engkau untuk seterusnya. Ia akan merebut engkau dan mencabut engkau dari dalam kemah, membantun engkau dari dalam negeri orang-orang hidup. Maka orang-orang benar akan melihatnya dan menjadi takut, dan mereka akan menertawakannya. Lihatlah, orang itu yang tidak menjadikan Allah tempat pengungsiannya, yang percaya akan kekayaannya yang melimpah dan berlindung pada tindakan penghancurannya. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak karena namamu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Bacaan kedua diambil dari Kolose 1 ayat 15 sampai dengan 28. Kolose 1 ayat 15 sampai dengan 28 yang demikian. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenang diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti nyata dari perbuatan yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku, untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang kudus-Nya.
Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulia rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai dengan 42. Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai dengan 42 dalam kisah Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita bertekun dengan imanmu. Saya yakin Bapak Ibu Saudara dan saya adalah orang-orang yang beriman. Karena iman, Bapak Ibu Saudara dan saya ada di tempat ini. Tapi kira-kira Bapak Ibu Saudara apa yang Bapak Ibu pahami, Bapak Ibu Saudara pahami tentang yang panjenengan semua imani? Apa yang panjenengan imani? Adakah Bapak Ibu Saudara yang mau menyampaikan, iman saya adalah ini? Ada Bapak Ibu Saudara yang ingin menyampaikan? Saya yakin panjenengan tahu. Hanya mungkin kalau mau menjawab, ingin menyampaikan di sini ragu-ragu atau malu-malu. Ya. Pemahaman penghayatan iman itu bisa beragam. Ada dinamikanya masing-masing. Tetapi dalam satu iman itu, dalam iman yang satu itu kita mengekspresikan di dalam hidup ini sebagai orang yang beriman. Saya yakin bahwa panjenengan tahu yang panjenengan dan saudara dan saya imani sebagaimana diberitakan di dalam surat Kolose pasal 1 yang dibaca tadi, ayat 15 sampai dengan 28. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah wujud Allah
yang sudah memperdamaikan manusia dengan Allah melalui pengorbanannya di kayu salib, yang sudah bangkit, dan itu menjamin keselamatan, itu yang memberi keselamatan kepada setiap orang yang percaya, yang memberi keselamatan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tidak ada di dalam dunia ini yang mampu, yang sanggup memberikan keselamatan selain Tuhan Yesus Kristus yang sudah menderita, disalib, wafat, dan bangkit untuk memberi keselamatan kepada manusia. Itulah iman Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan sebagai orang yang percaya, kita sudah merespon karya Tuhan Yesus Kristus itu dengan yakin, dengan percaya bahwa Yesuslah itu juru selamat. Yesus itulah yang memberikan keselamatan kepada kita manusia, orang berdosa. Dan iman itu, respon itu tidak sekedar kita merespon dengan pasif, tidak sekedar berhenti pada pernyataan dengan pengakuan bahwa iya, Tuhan Yesus Kristus itu juru selamat. Tuhan Yesus Kristus itu yang menebus dosa, yang menyelamatkan saya. Tidak berhenti di situ. Kalau kita diajak bersama menghayati dengan tema bertekun dengan imanmu, itu mengajak kepada saya dan Bapak, Ibu, Saudara, kata bertekun itu mengandung makna satu tindakan yang aktif dan sungguh-sungguh. Yang namanya bertekun itu adalah satu aktivitas, tindakan, tapi tidak sekedar aktif, tidak sekedar tindakan, tetapi tindakan yang tekun, yang dilakukan secara berkesinambungan, aktif yang terus-menerus, aktif terus-menerus dengan sungguh-sungguh, itu namanya bertekun. Berarti ketika saya dan Bapak, Ibu, Saudara diajak untuk menghayati bertekun dengan imanmu, pernyataan saya tentang Yesus adalah juru selamat, Yesus yang saya yakini itu mengajak kepada saya untuk bertekun, untuk sungguh-sungguh, untuk aktif di dalam rangka menyambut, merespon iman itu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus menyambut, merespon itu dengan sungguh-sungguh? Karena di dalam ketika kita tidak bertekun, ketika kita tidak sungguh-sungguh, kehidupan iman kita itu berkali-kali atau seringkali menghadapi berbagai macam tantangan. Kalau saat ini kita bersama diajak dalam tahun ini menghayati dengan tema iman dalam tantangan. Itu kita yakini bahwa kita percaya bahwa menjalani hidup sebagai orang percaya itu tidak lepas dari tantangan. Tantangan tidak sekedar, kalau kita baca warta gereja ini, tidak sekedar ketika kita menghadapi persoalan, masalah yang besar. Ketika orang menghadapi masalah yang besar merasa bahwa sedang mendapat tantangan, sedang mendapat godaan. Tetapi tidak sekedar itu. Di sini dikatakan ketika sedang berlimpah, kesenang, itu juga bisa menjadi tantangan. Karena orang itu seringkali ketika senang, over senangnya menjadi lupa diri. Dan lupa diri itu juga ingin mengekspresikan juga lupa tentang eksistensinya sebagai orang beriman. Itu berarti bahwa iman itu sedang dalam tantangan. Berarti itu sedang kita terlena dari kehidupan iman kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
bertekun, salah satu bertekun di sini ingin diungkapkan tentang bagaimana orang yang bertekun dalam iman. Kalau tadi dikatakan tidak sekedar kita sedang menghadapi persoalan yang besar. Di dalam kehidupan yang lancar, yang smooth, yang serba enak saja, kita juga menghadapi banyak tantangan. Nah, tantangan di sini adalah yang sering kali menimbulkan tantangan, bagaimana kesediaan orang merespon kehendak Allah. Bagaimana orang memperhatikan apa yang menjadi kehendak Allah. Orang beriman itu keaktifannya, kesungguhannya, ketekunannya di dalam mereka merespon apa yang menjadi kehendak Allah. Maka melalui surat Nabi Amos tadi kita diajak menghayati bagaimana situasi sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Bangsa Israel ditegur dengan keras oleh Nabi Amos. Nabi Amos seringkali disebut sebagai sebagai nabi yang kontrol sosial, nabi yang sering menyuarakan masalah-masalah sosial. Tepat kalau yang membaca Pak Sunarno Adi sebagai tentara itu, laskar itu, bacaannya tegas begitu. Ini teguran yang tegas terhadap bangsa Israel ketika mereka hidupnya enjoy, hidupnya senang, sedang dalam kelimpahan. Contohnya ini, orang sedang dalam senang, dalam kelimpahan, mereka bisa lupa. Di tengah situasi seperti itu, hadirlah Nabi Amos sebagai kontrol sosial dan kritik sosial terhadap situasi hidup saat itu kepada secara khusus para pemimpin bangsa Israel. Mereka seringkali menindas orang-orang lemah. Tadi dikatakan yang jualan, yang bakul itu di situ disebutkan menimbang dengan mengecilkan eva, curang dengan timbangannya. Seringkali kalau kita di pasar-pasar gitu ada istilah timbangannya kurang anget dan sebagainya, maka ada kantor metrologi yang ngontrol timbangan-timbangan begitu. Karena seringkali orang menyalahgunakan itu. Kemudian mereka itu aktif, mereka rajin, ibadah mereka itu ramai, persembahan mereka juga baik. Tetapi bahwa apa yang dilakukan secara seremonial itu tidak dibawa di dalam kelangsungan hidup perjumpaannya dengan sesama. Ketika mereka menindas setelah ibadah dengan persembahan yang baik, dengan nyanyian-nyanyian yang meriah, mereka tetap kembali menindas orang-orang lemah. Berarti bahwa mereka tidak tunduk, dia tidak tekun dengan apa yang disampaikan Tuhan di dalam ibadah mereka. Ibadah hanya sekedar formalitas. Maka Nabi Amos mengecam dengan keras. Di situ Tuhan akan menghukum mereka. Pemazmur juga mengungkapkan itu. Bagaimana pemazmur menghayati hidupnya di tengah-tengah penindasan. Di tengah-tengah mereka dikejar oleh Raja Saul. Berhadapan dengan Raja Duk itu tadi. Bahwa dia dilaporkan, dia akan diserahkan kepada Saul. Dalam pergumulan itu tetapi Daud yakin bahwa Tuhan yang memelihara hidupnya, itu yang dia patuhi, dia tekun, maka dia katakan dia akan tetap tinggal bersama dengan Tuhan. Tuhan yang memberikan kedamaian. Hubungannya dengan Tuhan yang terus dibangun, itulah yang memberikan ketenteraman. Meskipun dinamika hidup itu dihadapi, meskipun persoalan-persoalan hidup itu dihadapi. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bertekun dengan iman, bertekun di dalam Tuhan Yesus Kristus,
itu mengajak, menuntut saya, Bapak Ibu Saudara, bagaimana saya dan Bapak Ibu Saudara memperhatikan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Meskipun dinamika hidup, meskipun persoalan hidup itu tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Meskipun kesulitan-kesulitan itu tidak pernah berhenti. Di situ tantangan, di situ menantang saya, Bapak Ibu Saudara, untuk bagaimana kita bertekun, bagaimana kita tetap memperhatikan sabda Tuhan. Dan kepada orang-orang yang memperhatikan sabda Tuhan, mereka dipelihara oleh Tuhan sebagaimana pemazmur. Tetapi bagaimana mereka yang tidak memperhatikan, sebagaimana hardikan kritik Nabi Amos, mereka akan berada dalam penderitaan oleh karena hukuman yang akan diberikan Allah kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka dalam cerita kisah Marta dan Maria ini juga menjadi contoh di dalam kehidupan kita bagaimana kita ini bertekun dalam iman. Maria, Tuhan Yesus katakan Maria sudah mengambil bagiannya yang baik dengan bersimpuh di kaki Yesus, dengan mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Bukan berarti Marta tidak baik ketika melayani ke sana kemari, mempersiapkan untuk menjamu Tuhan Yesus. Baik. Tetapi tantangan orang melayani harus sama seperti saya. Melayani menuntut orang lain harus seperti saya. Melayani iri terhadap orang lain itu juga tantangan. Nah, ketekunan kita juga seringkali diperhadapkan dengan semacam itu. Kita sudah sungguh-sungguh bekerja menjadi majelis, sudah sungguh-sungguh bekerja menjadi pengurus komisi, sudah bekerja sungguh-sungguh menjadi pengurus blok, sudah sungguh-sungguh bekerja saya ini melayani dalam ibadah supaya ibadah dengan baik, lancar, tapi seolah-olah tidak ada yang peduli dengan saya. Itu tantangan. Ketika kita berpikir itu, kita sama dengan Marta. Biarlah orang mengambil bagiannya masing-masing. Tapi bahwa semua yang dilakukan, itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kesungguhan itulah yang mengajak saya, Bapak Ibu Saudara, di dalam bertekun dengan iman. Begitu marilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita apapun, dalam merespon karya penyelamatan, merespon iman yang sudah kita imani, kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Kita tidak dengarkan orang lain, tidak mencontoh orang lain, tetapi kita dengar, kita perhatikan, kita mengingat Tuhan yang sudah berkarya, rela mati, bangkit untuk menebus, menyelamatkan kita. Tuhan memberkati. Selamat bertekun. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita sambut sabda Tuhan dengan bersama kita naikkan puji dari nyanyian rohani 55 bait 1, 2, dan 4. Hatiku beriman. Kita pujikan dengan bangkit berdiri.
Dengarlah Tuhanku doa sembahyangku, kepada sayang-Mu ku menyerah, ku menyerah. Kuatkan hatiku dengan kuasa-Mu, agar tetap aku menjalani jalan ke negeri di mana Kau beri damai genap, damai genap. Jangan terpadamlah kasih-Mu yang bertah di hatiku, agar ku bagikan banyak kesukaan bagi sekalian yang ku temui, yang ku temui. Dipersilakan duduk. Kita akan bersama-sama naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk sapaan sabda-Mu sebagai makanan kami, sebagai pemeliharaan hidup kami, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kiranya melalui sabda ini kami boleh sungguh-sungguh bertekun menjalani hidup sebagai orang percaya. Siapapun kami adanya, dalam situasi apapun, kiranya kami dimampukan untuk bertekun dalam iman. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur saat ini kami boleh menaikkan doa-doa syafaat kami, permohonan kami kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang kini sedang bergumul, yang sedang menghadapi berbagai macam kesulitan dan tantangan hidup. Secara khusus kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang kini sedang menderita sakit. Kami berdoa untuk Ibu Suparni yang masih dalam pergumulan proses perawatan. Kami juga berdoa untuk Ibu Sri Suwarsi Yohanes Mulyono yang sedang perawatan di rumah. Kami berdoa bagi Ibu Eka Wati Kurnianingsih Mudioto yang masih dalam pemulihan. Kami bersyukur meskipun dalam pemulihan masih sudah Tuhan kuatkan untuk bisa beribadah. Kami doakan Ibu Suparni Mulyadi yang juga perawatan di rumah. Kami doakan, kami menyerahkan Ibu Sunarti, orang tua atau ibu dari Bapak Dwi Yunianto yang juga pemulihan di rumah. Dan juga saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebut satu persatu yang sedang sakit. Tuhan, kami serahkan mereka dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan sudah hadir, Tuhan sudah menyapa, Tuhan sudah berkarya dan menolong mereka. Tolonglah mereka untuk mampu merasakan kehadiran, sapaan, dan pertolongan Tuhan, supaya dalam sakit mereka dikuatkan, mereka dihibur, mereka tetap memiliki pengharapan,
mereka tetap percaya kepada Tuhan. Dengan demikian, iman mereka terpelihara. Permohonan kami Tuhan, manakala Tuhan berkenan, tolonglah mereka, sembuhkanlah mereka. Itulah permohonan kami. Kehendak-Mu lah yang terjadi. Karena kami percaya apa yang Tuhan lakukan adalah yang terbaik bagi saudara-saudara kami yang sakit. Begitu pula bagi keluarga yang mendampingi, yang turut prihatin dengan kondisi sakit mereka. Tuhan, kami serahkan para adiuswa yang bersamaan dengan usia fisik mereka juga sudah mulai melemah. Oleh karenanya Tuhan, hibur dan kuatkan mereka. Justru di dalam kelemahan mereka, mereka boleh semakin merasakan kekuatan dan kuasa Tuhan. Kami doakan Bu Suparni, Ibu Tri Murniningsih, Bapak Suwarno Rekso, Bapak Joko Suyanto yang juga sudah dalam kelemahan fisiknya berkenan juga dapat hadir dalam ibadah. Ibu Sriati Suatmadi, Bapak Hanggoto Prabowo, Bapak Ruswandi, Ibu Nuryati Ruswandi, Ibu Sri Widayati Darmanto, Ibu Kasmini, orang tua dari Ibu Samini, Ibu Wihartati, orang tua dari Ibu Nur Triastuti, Ibu Sartipah, orang tua dari Bapak Stefanus Tuju, Ibu Mulyani, Ibu dari Ibu Neti, dan para adiuswa yang lain. Kami serahkan mereka semua Tuhan dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tuhan menanggapi, merespon iman kami kepada Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami dalam kami menjalani hidup kami sehari-hari. Siapapun kami adanya. Dalam kami bekerja, dalam kami hidup di tengah-tengah keluarga, dalam kami hidup di tengah-tengah masyarakat, dalam kami hidup berpelayanan, bergereja, kami serahkan kehidupan iman kami dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Kami sebagai para pelayan gereja juga Tuhan mampukan untuk bertekun dalam tugas dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Yang kami sadar semua itu tidak lepas dari tantangan dan godaan. Tuhan berkati pula dalam kami menunaikan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan sebagai para pelayan gereja. Dan kami percaya Tuhan mencukupi segala kebutuhan kami baik dalam pelayanan di gereja maupun dalam hidup kami sehari-hari. Oleh karenanya Tuhan, biarlah kami tetap diyakinkan akan janji dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan berkati kegiatan-kegiatan jemaat yang sedang dipersiapkan, bekalan kemajelisan yang akan dilaksanakan besok tanggal 22, kegiatan-kegiatan komisi, kiranya semuanya Tuhan berkati, sehingga itu boleh menjadi bekal dalam kami menjawab kehidupan iman ini, merespon akan kasih Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami serahkan setiap warga gereja dengan pergumulannya masing-masing. Biarlah di dalam semua itu kami setiap warga gereja dan juga kami yang hadir di tempat ini, kami boleh tetap yakin akan penyertaan dan pertolongan Tuhan dan mampukan kami untuk tetap bertekun. Kami senantiasa mendengarkan akan sabda dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Bila itu yang menjadi kekuatan kami menjalani hidup. Tuhan, kami doakan keluarga Ibu RR Palupi yang pada waktu yang lalu Tuhan memanggil Ibu RR Palupi menghadap Tuhan. Tuhan hibur keluarga ini, Tuhan sendiri yang memelihara, Tuhan sendiri yang akan senantiasa menolong dan menjaga iman mereka dengan berbagai macam pergumulan mereka.
Kami percaya Tuhan berkarya untuk keluarga Ibu RR Palupi. Terima kasih Tuhan. Sebagai bagian dari bangsa dan negara Republik Indonesia, kami juga ingin serahkan bangsa dan negara Republik Indonesia ini di dalam pertolongan Tuhan menghadapi tahun politik, tahun 2024, tahun pemilihan presiden, wakil, dan juga legislatif. Tuhan, tolonglah bangsa Indonesia untuk kami boleh tetap merasakan kedamaian dan ketenteraman, dijauhkan dari berbagai macam perselisihan, dan kiranya kami bangsa dan negara Republik Indonesia Tuhan mampukan untuk menjaga kedamaian, saling menghormati satu dengan yang lain meskipun kami berbeda, dan biarlah Bhinneka Tunggal Ika itu boleh kami hayati bersama, kami syukuri bersama. Tuhan tambahkan hikmat kepada para pemimpin bangsa dan negara Indonesia ini, supaya mereka boleh memimpin bangsa ini dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami sadar akan segala keterbatasan kami, namun kami percaya Tuhan sendiri yang akan melengkapi. Dan kami mohon pengampunan atas segala dosa-dosa kami. Kepadamu ya Allah, dalam juru selamat kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita diberi kesempatan untuk mengaturkan persembahan, baik persembahan bulanan, persembahan pembangunan diakonia, peniel, maupun persembahan istimewa yang dapat dimasukkan di dalam kotak yang telah tersedia. Firman Tuhan untuk mendasari persembahan ini diambil dari Mazmur 96 ayat 8 dan 9. Mazmur 96 ayat 8 dan 9 yang demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Pujian 83, bait yang pertama sampai ketiga. 60. Maaf. 60. Marilah kita nyanyikan dari Kidung Pujian 60, bait yang pertama dan yang kedua. Terimalah ya Tuhan. Tuhanku, ikrar dan janjiku akan setia selalu mengabdi padamu. Hanya cinta dan kasih-Mu ku rindukan selalu. Siang dan malam pintaku, kuatkan imanku.
serta duka. Hanya cinta dan kasih-Mu ku rindukan selalu. Siang dan malam pintaku, kuatkan imanku. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita persembahkan persembahan ini kepada Tuhan dengan berdoa. Segala puji dan syukur kami haturkan kepada Engkau ya Tuhan, Sang sumber kehidupan. Kalau pada pagi hari ini kami Tuhan perkenankan untuk menghaturkan persembahan yang tidak seimbang dari berkat-berkat Tuhan yang telah dilimpahkan dalam kehidupan kami. Terimalah dan sucikanlah persembahan kami ini, dan untuk hormat serta kemuliaan nama Tuhan yang kudus. Ajarilah kami agar dapat mempersembahkan yang lebih baik lagi. Ya Tuhan, berkati majelis yang mengelola persembahan ini, agar dapat mengelola dengan baik dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami terima, yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Emeritus Yohanes Wibowo, MSI Theol. Ajarlah dan mampukan kami, agar kami dapat hidup senantiasa bertekun dengan iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Penolong dan Juru Selamat kami. Berkati Bapak Pendeta dalam pelayanannya dan kehidupannya serta keluarganya. Kalau selesainya ibadah ini kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Mohon pertolongan dan tuntunan agar kami sampai di tempat tujuan dengan selamat. Terima kasih Tuhan. Ampunilah atas segala dosa dan kesalahan kami, terlebih apabila terselip dosa di dalam kami mempersembahkan persembahan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Jemaat dimohon untuk tetap berdiri untuk mengikrarkan iman rasuli. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama umat Kristen sepanjang abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat masih berdiri untuk menerima berkat. Bersama-sama kita menerima perutusan dan berkat. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, menguatkan, dan mengokohkan saudara. Terpujilah Allah. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara.
Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi damai sejahtera. Amin, amin, amin. Kita akhiri ibadah kita dengan bersama kita naikkan puji dari Hitung Pujian 106, bait 2 dan 3. Hanya karena iman. Karena imanku bergembira hatiku, hanya karena imanku terhiburlah batinku. Aku tidak khawatir, sedih tanpa berakhir. Tuhan pengharapanku, sumber bahagiaku. Hanya karena imanku, hilanglah prihatinku. Hanya karena imanku Lenyap segala takutku. Aku tidak khawatir, sedih tanpa berakhir. Tuhan pengharapanku, sumber bahagiaku.